Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memberikan berkat bagi kami. Dengan terlebih pada hari ini boleh kami merasakan kasih karunia-Mu, kami boleh merasakan kesehatan berkat yang Kau berikan. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu tetap senantiasa tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Itulah tadi bacaan kita pada pagi hari ini sebagai dasar untuk renungan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan ini diberi judul ketaatan. Bapak, Ibu, secara umum manusia itu mempunyai 5 indera. Ada untuk penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap atau perasa, dan peraba. Bisa dipastikan setiap hari manusia itu menggunakan semua indera. Sejak bangun di pagi hari sampai beranjak tidur kembali. Semua indera dipakai. Kelimanya membantu manusia menjalani aktivitas harian. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita tadi dituliskan kesaksian tentang Allah yang memberikan lidah seorang murid, dan Allah senantiasa mempertajam pendengaran. Sangat menarik untuk mencermati kedua hal ini. Lidah dapat berarti bahasa, atau dapat pula berarti kemampuan berbicara. Dikaruniai lidah seorang murid berarti diajar untuk mengatakan apa yang didengar Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut penelitian 50-75 ribu kata diproduksi oleh seorang manusia setiap harinya. Dalam keadaan tertentu, kata yang dihasilkan bahkan dapat mencapai 100.000. Mari kita refleksikan bersama. Dari sekian puluh ribu kata, berapa katakah yang membuat sesama manusia menjadi terbangun, termotivasi, terhibur, dan tersemangati? Atau malah justru sebaliknya, lebih banyak untuk perkataan pedas, mengecewakan, menyakitkan, dan mematahkan semangat. Mintalah lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam bacaan tadi, Yesaya mengumpamakan dirinya sebagai murid Tuhan yang diberikan
lidah dan dipertajam pendengarannya. Sehingga setiap pagi Tuhan mengajarinya sehingga ia dapat memakai lidahnya menyampaikan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan ajarkan kepadanya, membangkitkan semangat baru bagi orang yang mendengarkannya, sebab lidahnya penuh kebenaran akan firman Allah yang lemah lembut, sebab dia mempergunakan lidah untuk perkataan yang baik. Jangan biarkan lidah kita menjadi lidah yang tak bertulang, yang tidak bisa kita kontrol. Sebaliknya, berusahalah dengan segenap daya menjadikan lidah kita sebagai lidah seorang murid. Artinya, lidah seorang yang sudah diajar, yaitu yang dikendalikan sehingga bermanfaat. Lidah seorang murid dapat dipahami sebagai cara tutur yang bermakna, juga tentang kemampuan seseorang menjaga perkataannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya dapat menjadi berkat. Jika cara tutur dan budaya lisan diperhatikan, maka akan ada banyak hal yang bermakna dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain itu meminta juga pendengaran yang tajam, supaya setiap ajaran dapat diterima dengan baik. Penulis Amsal bahkan mengingatkan supaya pendengaran senantiasa diarahkan kepada pola pendengaran seorang murid. Itu berarti hamba Tuhan perlu membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar ajaran dari Allah. Sikap demikian adalah sikap yang baik, sebab menyediakan diri untuk diisi dan diperlengkapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan menjadi sempurna manakala seseorang telah mempunyai lidah dan telinga seorang murid. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, patutlah kita mensyukuri pertolongan dan penyelamatannya dalam kehidupan kita dari kuasa maut. Bahwa karena penderitaan kitalah Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan itu. Sehingga bagaimana juga kita diteguhkan berbuat dalam kehidupan kita, menerapkan hidup sebagai hamba Tuhan yang setia. Memiliki lidah dan pendengaran seperti seorang murid, kita tetap setia dan taat mendengar semua tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amin.